Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara televisi yang menghadirkan debat hangat tak bermanfaat, menghadirkan fakta dan realitas seadanya, mengupas masalah dengan drama-drama yang berlebihan. Semoga sajian yang tersaji mampu dinikmati dengan penuh arti, karena hanya di sini mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari BINUS yang sudah bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan untuk Anda. Semangat ya. Iya. Malam hari ini kita akan mengupas masalah tentang antara teknologi dan psikologi anak, yaitu mainan anak-anak yang tergeser dengan gadget atau HP pintar seperti itu. Dan yang sudah hadir tentu saja orang-orang yang berkompetensi di bidangnya. Di sebelah kanan saya ada Ari Kriting. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ari ini dari mana, Ri? Saya di sini mewakili cowok idola bimbingan ibu-ibu. Wah, apa itu? Disingkat cibi-cibi-cibi. Cibi-cibi. Oke ya. Kayak nggak pantas gitu. Iya. Mungkin karena wajah dan ininya ya agak tertahan. Coba kalau misalnya agak ngondek dikit mungkin harusnya. Saya coba ya. Ya. Cibi-cibi-cibi. Sudah pantas, Om? Makin? Lu malah kayak buaya lu. Makin mual. Oke, Ari Kriting. Dan di depan saya ada orang ahli tentu saja dalam bidang pendidikan untuk anak-anak sampai dengan orang dewasa, yaitu Bapak Marwoto. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Marwoto. Ini dari mana, Pak? Saya dari Sayang Anak, setia selalu, game andalan. Game, game ya mungkin ya. Tulisannya gitu sama baca itu. Ya betul. Sayang anak, sedia selalu game andalan. Ya. Disingkat jadi apa ini? Sadis kan? Wih, sadis kan? Pak D. Marwoto. Sebelah kiri saya ada Notulen. Selamat malam, Kang Maman. Malam, Kang Denny. Ya, dan di sebelahnya Kang Maman ada Cipan, Cici Panda. Selamat malam. Selamat malam. Anda dari mana? Oh, iya, Ci. saya dari Cici-Cici Penakluk Bayi dan Anak-anak. Astaga. Disingkat jadi Cilukbak. Wah. Kayak Messi ya zaman Messi dahulu. zaman dulu, betul. Iya. Di belakangnya, wah, satu-satunya orang yang besar dengan otak yang kecil. Calontong. Salam lembar, selamat malam. Salam lembar. Anda dari mana nih? Saya dari mana, saya tidak tersinggung dengan ucapan Anda tadi. Jangan tersinggung. Enggak, Betul. saya sangat memahami orang. Iya, betul. Apalagi Terima Anda, kasih. Kang Denny tahu persis siapa saya, jadi Iya, saya betul. menerima itu. Nerima aja dia tuh. Ya udah. Dia dari cendekiawan desas-desus gerakan labil anak. Atau Endes gela. Endes gela. Oke, Cak Lontong. Terima kasih. Depan saya ada orang ahli dalam bidang masalah gadget. Ya, yaitu Ohang. Iya. Selamat malam semuanya. Ohang dari mana, Hang? Dari remaja tampan dengan teknologi Remaja tampan dengan dengan melek teknologi. Iya. Disingkat dengan rem tangan meletek. Oke, Ohang. Ya. Dan sebelah kanannya Ohang ada komentator. Ya. Komeng. Saya dari yayasan, Pak. Oh, ini sekarang ya dari yayasan. Ya, yayasan apa? Sayang Anak Sayang Adik, yang enak yang gede-gede, Pak. Ya, saya anak saya. Ya. Jadi Anda menyukai yang gede-gede ya? Oh, belum tentu juga, Pak. Kalau otaknya kecil kan saya nggak suka. Oh iya betul. Iya, ngapain? Iya. Oke, komentator. Cak Lontong, apa Anda tidak tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Komeng tadi? Saya orang yang sangat halus perasaannya. Iya, saya mengerti sekali. Walaupun Komeng tadi bermaksud menyerang saya. Iya. Kalau saya tidak merasa, kan dia rugi sendiri. Iya, betul. Ah, Iya, gua iya. nggak modal, ngapain rugi? Di belakangnya
Ohang, ada Akbar. Ya, Pak. Akbar dari mana, Bar? Saya dari kumpulan pemerhati mainan anak, Pak. Iya. Yaitu Disingkat Kuntilanak. kuntilanak. Iya. Ya, cocok. Dan di belakangnya yang duduk di bar kita. Sebelah Akbar nggak ditanya, Pak? Sebelah Akbar siapa? Itu bukan Herman Pelani sebelah kirinya. Langsung saya perkenalkan. Pak Jarwo Kuat. Pak Jarwo Kuat dari mana ini? Saya dari pendukung anak lewat edukasi supaya tidak malu. Hah? Yaitu? Palelo. Palelu. Begitu ngomong, pandangannya jangan ke sini dong. Iya. Oh, itu pala, Pak ya? Iya. Nanti saya akan membahas bagaimana keakraban saya sebagai orang tua dengan anak-anak, Pak. Nah, moga-moga jadi contoh ya, bisa di-share di sini ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Dan sekarang kita langsung saja untuk melihat topik bahasan kita malam hari ini. Ini dia. Jangka yang panjang jaga. Okay, show me Word World. Okay. Where you go? Oh, Okay. Right there. good job. Yeah, what's the guy? Perkembangannya sudah sangat jauh sekali ya. Sekarang tuh anak-anak banyak dikasih mainan-mainan yang sifatnya yang menginikan fisiknya dia ya, tidak berkembang. Menurut Cipanda, setuju atau tidak? Jelas saya setuju. Setuju ya. Kalau ya? Bapak lihat tadi anak bule yang terakhir, Iya. yang main gadget, Iya. nah itu anak saya. Jadi gini, jelas saya dari anak Setuju. saya lahir, saya setuju. Ah. Saya memberikan gadget. Bahkan setiap gadget keluar, saya akan memaksa anak saya untuk harus bisa menguasainya. Tapi Bapak jangan menuduh saya orang tua yang nggak benar. Bapak mesti tahu latar belakang saya, Bapak. Iya, saya bisa mengerti. Bapak tahu dulu. Dulu Anda seperti Dulu apa? saya itu hanya main boneka pelupa pisang, Bapak. Bohong, Pak, cungkok, Pak. Iya. Meng, dia lagi sedih, Meng. Memang dia dulu tuh Saya itu dulu bukan dari orang yang kaya bukan ya. dari orang yang kaya, dan saya dikucilkan. Tetangga-tetangga saya udah main Barbie yang ada remote controlnya. Mereka semua udah main barang-barang yang hebat. Kemudian Bapak tahu apa yang terjadi sama saya ketika saya mau mainkan barang. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Kenapa Anda bisa tiba-tiba begitu? Saya mau anak saya bisa menjadi seorang yang sangat gadget supaya nggak end up kayak saya. Bapak tahu akibatnya apa? Saya tidak pernah kenal gadget dari kecil. Akhirnya saya sekarang setiap hari kerjanya main mayong sama cinci. Udah nongkrong aja di situ, Pak. Jadi tolong Ya. jangan ngecap orang tua yang membiarkan anaknya main gadget itu adalah orang tua yang tidak mau repot. Tapi kan waktunya, Cim, anak-anak masih kecil udah dikasih. Misalnya kayak seperti yang tadi yang Ya terlihat namanya juga terakhir. anak-anak pasti masih kecil lah. Masih kecil umur misalnya 3 tahun. Jelek kan untuk perkembangannya. Kata siapa, Bapak? Kata saya barusan, Ci. Bapak berarti kan belum pernah melihat anak saya. Jadi saya minta tolong kalau misalkan melihat orang tua yang memberikan gadget anaknya, tolong pelajari dulu latar belakangnya. Jangan langsung ngejudge gitu. Meng, apa yang Anda bisa share di sini? Nggak usah di situ aja. Oh, kalian manggil mau ngajak pergi gitu? Enggak. Apa yang bisa di-share, Meng? Setuju nggak dengan anak-anak main gadget seperti gitu? Apa aja anak-anak sih mau main itu sebenarnya kasih. Karena, Boleh. Apapun ya, Pak ya. Kalau kita lihat kebiasaan zaman dulu, zaman sekarang sama aja, yang penting bermain. Mereka punya permainan, dia akan tidak mengingatkan sesuatu apapun. Iya. Kan gitu, Pak. Anak kecil main, keluar rumah, lari, keringetan,
pulang mandi. Yang agak gedean dikit main paling di kamar. Dia mainin apa? Kan udah dewasa tuh Pak. Udah tergantung kita lihat tingkatan-tingkatan. Seperti bapak-bapak juga ada permainan. Dia lebih banyak main di dapur pada saat istrinya nggak ada. Kan begitu. Hah, kok main di dapur bapak-bapak ngapain? Ya bapak kayak nggak paham aja, dulu pembantu siapa yang godain kalau bukan Pak? Oh iya. Iya. Saya mau tanya sama Ohang sekarang. Ohang mendidik anak seperti apa? Ya saya punya anak itu Iya. maaf kalau saya sih ya lahir terlanjur kaya ya Pak ya. Nah itu bedanya kaya si Ya, Ohang saya tuh, ya. terlanjur kaya. Ya, jadi saya lihatnya Anda tuh terlanjur kaya buaya. Ya. Silakan kembali setelah yang satu ini. Nanti. Jenis kelamin, lingkungan, dan status sosial ekonomi. Ada 5 itu. Pak nggak usah ditulis, ngapain? Enggak. Ya jangan ditulis karena saya tidak akan membahas itu. Kita pada Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Balik lagi sama Ohang. Ohang gimana caranya jadinya mendidik anak-anak itu? ya kalau saya sih menurut ini saya ya tadi jadi jangan sampai kena kotor tuh anak-anak. Nah kotor jadi Ya nggak main- kotoran kan kalau main di di luar main di luar tuh kok kena kotoran Pak. Iya. Jadi gini Pak, saya ini langsung memberikan anak-anak itu dengan gadget Pak. Apa? Ini kan, ini yang di sini Pak, yang pakai ini Pan, ini kan. Ini namanya gadget. Ya terserah lah, tulisannya kan seperti itu Pak. Iya. Ya, di Ini sini salah. kan, Ini salah sebenarnya peran Anda tuh salah gitu. Dengan wajah seperti ini, tapi Anda harus berperan sebagai orang yang suka dengan gadget gitu. Namanya ya udah Oheng, sering ngeheng ya. Ini pasti sering ngeheng. Bapak jangan selalu menghina saya dong Pak. Saya nggak menghina, yang saya bicarakan itu pasti kenyataan. Kenyataan kan seperti itu kan? Nah itulah Pak. Iya, Makanya. itulah. Jadi saya memberikan itu apa namanya gadget itu kan, gadget ya. itu Nah. dengan memberikan apa wawasan yang tinggi tentang sepak bola itu namanya winning eleven kan, jadi winning eleven terus kan banyak kan jadi belajar tentang pootbal manager kan itu jadi enak gitu kan Pak. Jadi pootbal manager. Oh, food manager ya. Ya terserah apalah itu ya pokoknya. Iya. Football ya. Sampai mainin burung juga kan biasanya kan kalau burung asli kan ya itu tadi. Burung asli. Ya kena flu burung kan. Oh. Kalau di tempat yang pakai gadget ini ya nggak mungkin. Ya kan? Main apa Flappy Bird? Flappy Bird. Nah, Flappy Bird itu kan yang Angry Bird. Pokoknya saya memberikan hal-hal yang bersifat kesekarangan gitu Pak. Ya kesekarangan. Apa coba? Teknologinya yang sekarang Pak ya. Nah itu teknologi kesekarangan kan. Betul. Udah jangan lama-lama ngobrol sama tukang cuci mobil air hangat. Iya. Terima kasih Meng. Emang saya udah rada mual-mual juga barusan. Iya. Ari gimana Ri? Cie. Oke Ri, siap. Bagaimana Pak? Permainan apa? Kamu permainan? Oh, permainan. Iya. Di tempatnya saya juga ada permainan Pak. Permainannya itu unik sekali. Di timur. Berarti Permainannya nggak itu terlalu ke gadget ya? Anda Oh, lebih tidak. Kalau di sana mengolah- permainannya tradisional. mengolah yang ada di alam ya? Ada. Di sana itu ada permainan. Iya. Permainannya itu unik sekali. Orang naik kuda, Iya. tapi kuda bohong. Itu lagu, Soun. Nyanyi nih Pak nih. Ya, Ri. Ya. Ada, tapi ini serius, ini serius. Iya. Di timur sana juga itu kita itu punya banyak permainan. Tapi itu beda dengan permainan-permainan era modern sekarang ini. Di sana itu permainan saya waktu masih kecil itu permainan tuh masih sederhana sekali. Oh jadi melatih motoriknya, motorik kasarnya ya? Motorik kasar, masih betul-betul berkenan dengan alam. Iya. Kalau sekarang itu modal-modal itu gadget, HP harus elektronik. Kita di sini tuh bisa dapatkan kesenangan batin permainan itu hanya dengan modal batu kerikil. Ah, luar biasa Batu sekali. kerikil. Dari batu kerikil Anda Dari bisa batu bermain? kerikil. Itu batu kerikil biasanya dulu kita masih kecil-kecil kita kumpul jadi banyak. Terus kita pakai lempar anak kampung tetangga. Iya. Nanti anak kampung Itu perang, berantem. mainan. Kita parah, masih lu. kecil-kecil di sana. Nanti anak tetangga dia tersinggung dia lempar kita balik. Kita kumpul teman-teman nanti 10 lawan 10 baku lempar.
Itu menyenangkan sekali dulu waktu kecil kita kayak begitu itu. Lu senang tetangga lu kaca pada pecah. Iya. Itu perang namanya. Perang batu, nggak boleh kalau gitu. Tawuran itu Bapak. Harusnya kan yang kreatif juga. Oh ya, kalau yang kreatif itu juga ada. Kadang-kadang kalau saya lagi sendiri itu saya biasa mainkan itu ini Bang. Kalau utamanya kita paling senang kalau misalnya di tangan itu, di jarinya kita muncul mata ikan. Terus diapain? Itu kita main-mainkan. Tusuk-tusuk pakai peniti sampai kulit-kulitnya keluar. Itu penyakit. Mainan dari mana? Ya. Saya juga itu saya tahu kan lu potong. Lu kasih tepung, lu goreng kering. Sampai melengkung kayak gurame gitu tuh. Tapi serius, kita di sana itu mainan itu masih yang sederhana sekali. Ya. Kita main kadang-kadang batu disusun-susun, terus kalau di sana kita bilangnya tuh main tekong. Tekong. Iya, terus ditendang, sembunyi. Terus banyak lah kita di sana tuh main-main. Batu lo tendang. Batunya ditumpuk gitu kan? Ditumpuk-tumpuk. Iya, ditumpuk-tumpuk Nanti main. ditendang, tak, terus sembunyi. Yang lain Terus panggil, Ari di mana? Begitu. Iya gitu. Serius sekali? Yang satu, tapi yang jadi kucing ya. Yang kan jadi disebutnya. kucing. Dia Ada. harus- Om tahu juga. Ya, harus ngeberesin dulu si batunya, baru dia nyari. Dia cari lagi. Iya, betul. Balik-balik kita tendang lagi. Iya. Kadang-kadang kan ada jengkel itu. Iya, Karena terhambur terus kan. Iya. Dia pulang dia ambil dengan semen. Iya. Jadi pas dia susun dia kasih dengan semen. Pas tendang tidak bisa terhambur. Lu jadi beton. Itu tuh mainan ke pondasi rumah lu semen sekarang. Dan kita itu tidak suka teknologi. Main-main teknologi itu tidak sehat untuk pikiran. Ah, iya betul. Saya pernah dulu itu main-main yang pakai teknologi. Kita beli Tetris namanya. Oh, yang turun-turun ke bawah tuh ya? Video game. Kita pas main, awalnya menyenangkan. Pas sudah level-level atas kan susah. Ya betul. Terus kita kalah. Terus Tetrisnya bilang, bego lu. Iya. Kita banting-banting, saya kurang ajar. Kau yang aku tahu ru. Oh, lu nggak ngaku? Pasti bilang gitu lu nggak ngaku? Enggak. Oh, nggak mau ngaku deh Pak. Nggak ngaku orang dibego-begoin masa dia Iya, ngaku? bagaimana? Kalau dia pasti ngaku. Mungkin orang lebih ngeri Pak ya dengan permainan zaman dulu. Zaman dulu cukup tanpa menggunakan listrik atau apapun bisa bermain. Seperti main tak ngumpet gitu kan. Iya. Tapi kan sekarang ngeri, orang lebih banyak main di dalam. Seperti tetangga saya main tak ngumpet. Di SD dalam? Pak mainnya. Enggak di luar. Oh, di luar. Enggak ketemu Pak dicariin teman-temannya. Loh? Pas ketemu lagi udah SMU. Itu kan jadi yang menakutkan itu kayaknya Pak. Itu bukan main petak umpet. Emang si anak kabur. Kabur dia. Oh, dia kabur. Kabur lah. Lu ketemu udah SMU. Itu namanya kabur. Nggak bilang deh sama saya. Iya. Dan waktu dulu itu ketika komputer baru mulai, kita masih inget nggak? Oh, baru dicolokin. Bukan baru mulai ini. Iya kan kalau baru mulai gitu biasa cek ada tulisan. Zamannya masih VGA. Itu tuh semua pendidikan games yang guru pakai agama, Pak. disket. Ingat nggak? Main disket. Itu permainannya dulu ada yang maling berarti tuh Pak masuk lewat window. Ya itu. Begitu terakhirnya baru Itu games itu. Nih, kita tanya sama ahlinya. Gimana menurut Calon Tong? Ini permainannya banyak dia. Ya? Saya tidak mau pamer masalah permainan saya yang banyak. Iya. Karena memang sebenarnya nggak banyak. Ini faktor yang mempengaruhi permainan anak. Ini ada 5. Kesehatan, intelijensi, jenis kelamin, lingkungan, dan status sosial ekonomi. Ada 5 itu. Pak, nggak usah ditulis, ngapain? Iya, jangan ditulis, karena saya tidak akan membahas itu. Kita pada... Beneran ngapain ditulis, beneran. Ari kalau yang di timur tuh banyak nggak batu-batunya yang agak gedean dikit? Kalau mau main-main ayo, main baku lempar-lempar itu. Itu jenis permainan tradisional. Iya, dilempar ke lu tuh batunya. Itu sudah bukan tradisional itu kalau itu namanya. Saking marah nih gua, batu ginjal gua lempar ke lu. Sayang Pak, operasi dulu dong Bapak. Bisa saya lanjutkan ya? Silakan. Karena dengan berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi, terjadi perubahan yang besar pada masalah permainan anak. Ini bukan masalah kita membandingkan atau setuju tidak setuju. Masing-masing zaman punya permainannya. Iya. Anda pasti tidak mengira dulu saya ketika masih TK. Anda pasti tidak percaya kalau saya bilang dulu saya TK sudah main gadget itu.
Pasti Anda nggak percaya. Ya nggak percaya dulu belum ada gadget zaman Anda. Tebakan saya benar kan? Iya. Anda tidak percaya. Itulah kehebatan saya. Ya Anda main tapi main gadget Anda. Enggak lah, belum ada zaman saya kecil. Lu cuma supaya gua nebak nggak percaya terus lu jadi hebat gitu. Nah kan buktinya tebakan saya benar. Apakah tebakan saya salah? Saya yakin tebakan Anda juga pasti benar menurut saya. Apakah Anda percaya pada saat itu ketika menghubungi Gajah Mada kepada Hayam Wuruk memakai handphone? Saya sih yang percaya nggak Anda percaya? Buat saya bukan percaya tidak percaya. Yang cerita siapa dulu nih? Saya barusan. Ya kalau karena Anda lebih senior saya percaya aja sih. Nah kan tebakan saya benar pasti Anda nggak percaya dong. Kan? Itulah bedanya. Anda dengan saya beda. Saya tahu psikologi. Ini pengaruh dari permainan dia masa kecil. Ini mempengaruhi sampai dewasa seperti ini. Saya bicara lagi nih. Kenapa sekarang banyak anak yang tidak suka dengan permainan yang bersifat outdoor? Ternyata ada dua penyebab. Ini pada anak. Penyebabnya apa itu? Pada anak TK dan SD yang saya survei ini ya. Penyebab anak SD dan TK tidak suka main di luar kelas adalah satu, belum bel istirahat. Ya. Itu masalahnya bukan suka nggak suka, dia nggak bisa. Bedain dong, suka dengan nggak bisa. Anda salah. Jangan dikira saya nggak pernah TK, nggak pernah SD. Saya pernah TK, pernah SD. Saya kalau main keluar nggak pernah nunggu bel istirahat. Makanya saya 4 tahun nggak naik kelas. Lah itu kabur namanya. Artinya tetap bisa berarti. Ya bisa, tapi lu TK-nya teki sih ya, TK teki lu tuh. Karpet sobek. Lu kalau mau ngomong yang bener. Nah ini sudah benar di survei. Kalau belum bel istirahat mereka nggak mau main di luar kelas. Ya karena ini baru penyebab pertama. Penyebab kedua dan ini lebih besar adalah karena di luar hujan deras. Ini 2 penyebab mereka tidak banyak main outdoor. Orang mau main outdoor ya, kan nggak ada atap di atasnya. Ya itu outdoor. Hujan deras. Ya. Makanya mereka nggak main. Lu mau main apa kecil, lu mau main apa? Gue tanya dulu sekarang. Lu main apa lu? Mau main apa gerobak sodor? Lu tunggu tsunami. Lu sehat main di situ. Ini kan kejam. Kalau tsunami kan pastinya surfing mainnya. Oke, kita beralih. Saya bukan hanya di Indonesia ya ini ya. Di Australia, negara tetangga kita beda benua itu ya. Perbedaannya jauh sekali. Jadi permainan anak di Australia dan di Indonesia itu perbedaannya jauh. Satu ya, anak Australia itu mainnya di Australia. Anak Indonesia main di Indonesia, jauh sekali. Anaknya Superman, mainnya di ujung awan. Lo mau ikut? Ya biarpun angkatan udara kan saya bukan berarti bisa terbang, Meng. Itu udah gue omongin, bapak lu gak bisa terbang. Makanya masa saya mau ikut Superman main di angkasa? Mikir dong, Meng. Iya kan? Jauh sekali bedanya. Iya. Tapi sejauh-jauhnya ternyata ada persamaannya. Nah, persamaannya apa? Anak di Australia dan anak di Indonesia itu sama-sama anak-anak. Ya iya Pak. Meng kayaknya dipukulin aja Meng. Secara garis besar begini ya. Kita sebagai orang tua itu harus bisa belajar pada anak-anak sebenarnya. Belajar apa dari anak-anak yang orang Jadi dewasa sifat anak itu yang sangat luar biasa. Itu sangat inspiratif buat orang-orang dewasa seperti kita. Anda tahu nggak? Anak itu sangat imajinatif. Iya. Walaupun kita tidak bisa secara langsung meniru ya. Tapi sifat itu bisa kita adaptasi. Misalnya nih, kalau kita langsung meniru jadi aneh. Anak kecil, Anda tahu, ada kardus bekas bungkus apapun itu ya. Iya. Ya duduk di dalamnya, di dalam kardus. Itu terasa dalam sedan. Mereka imajinatif. Iya. Itu anak kecil. Coba kalau Kang Denny, ada kardus duduk. Itu bukan berasa di sedan, tapi seperti orang edan. Jadi jangan ditiru. Imajinatif anak inilah yang harus kita tiru. Iya, iya. Sederhana. iya. Emang bener. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sepang itu negara matahari terbit. Bukan Jepang. Itu Jepang, Pak. Jepang mana? Jepang pintu Jepang. atau Depan, itu depan. Pak, udah pastiin aja deh. Jam berapa mau dimandiinnya? Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita
Kita masih membicarakan masalah gadget. Sekarang saya tanya sama Pak D. Marwoto. Ini seperti apa nih? Kadang-kadang kan kalau misalnya orang tua kan nggak mau pusing. Biasanya anak nangis kita kasih iPad supaya dia diem gitu kan, asal diem. Kasih ribut lagi, kasih iPod misalnya. Tapi itu tidak mendidik. Nah, ini yang perlu saya dapat. Karena sejak kecil orang tua saya itu selalu memberi doktrin ke saya. Kalau bisa jadi orang tua itu jangan hanya bisa memerintah, ya, tapi memberi contoh. Itu yang paling Jadi kalau orang-orang ngomong masalah komputer, ya, saya sejak kecil udah ikut membantu dengan komputer. Loh, dulu udah. Itu kalau ada ban gembos itu kan mesinnya namanya komputer. Kompresor. Sebentar. Itu friksi bahasa, pergeseran bahasa. Seperti go back to door. Di sini jadi go back to, mau apa lu? Itu friksi. Lo kasih tahu dia ngomongnya nggak jelas. Segala kompresor dikata komputer. Plesetannya kejauhan Pak. Iya. Iya. Itu dulu namanya itu kompresor. Tetap. Kompresor itu orang yang menekuni sesuatu ilmu yang sudah mendapat. Profesor kalau itu. Profesor itu pekerjaan yang ditekuni. Kalau yang Profesi itu penyanyi. Itu termasuk profesi. Jangan bantah, lahirnya duluan saya kok dari Iya. Dari dulu sudah ditanamkan agar memberi contoh. Jadi satu misal anak saya kepingin main sepak bola, ya langsung aja saya kirim ke lapangan AC Milan atau Liverpool sana. Oh iya. Langsung praktek. Jadi saya memberi contoh. Paling 1 mas batangan selesai itu. Jadi maksudnya itu tinggal 1 mas batangan. Jual udah selesai. Kalau beliau ini mau main mobil-mobilan, langsung kita kirim ke sirkuit mana. Iya. Paling dekat ke Sepang. Sepang itu negara matahari terbit. Bukan Jepang. Itu Jepang, Pak. Jepang mana? Jepang pintu Sepang. atau Depan, itu depan. Pak, udah pastiin aja deh. Jam berapa mau dimandiinnya? Orang sih sirik amat sih kamu, Meng. Ini baru kok saya yang ditanya itu baru saya. Ini saya ngomong. Kan kalau yang lain boleh ngomong punya durasi, ngapain saya tidak? Jangan diskriminasi dong. Kan soal diskriminasi, kalau ngomongnya jelas, bermanfaat, nggak masalah. Bapak dari tadi udah ngomongin Batang, ngomongin Sepang, aduh. Hanya orang Sepang yang itu tempat sirkuit yang ada di Malaysia. Ya. Itu Sepang pakai A. Jangan sekali ngomong pakai ingat. Jadi sopang jadinya ya. Saya tanya Akbar. Oke, baik Pak. Berbicara tentang permainan anak kecil Pak ya. Ya, saya ceritakan masa kecil lah Pak ya. Boleh. Masa kecil saya lahir di Sopeng Pak. Bapak tahu Sopeng? Tahu. Di daerah mana Sopeng? Di Sulawesi. Ya, betul. Wajo, Sopeng. Wajo, Bosowa lah pokoknya. Bosowa ya, di daerah sana Pak. Nah, permainan-permainan di sana banyak Pak. Kelereng. Kelereng? Ya tahu. Tahu kan kelereng? Iya. Kalau di Jawa gini paling main kelereng. Bisa ke gunung dia kalau. Iya, kelereng ya. Kelereng. Kelereng bukit. Kelereng. Tidur Pak, tidur orang. Tidur Pak. Hei! Dengerin. Saya main apa? Lu gimana diajak? Kelereng. Main gadget. Tapi lu diajak seminar kayak begini lu Kak. Molor. Dengerin dong. Enggak cerita saya. Enggak, tadi denger, saya denger kok. Sampai apa? Sampai apa? Sampai kata apa? Sudah sampai dari tadi. Sudah sampai dari tadi. Ya, malu-malu. Kelereng, Pak. Ya. Kelereng. Main gini kan kalau kelereng plotok. Ya. Kalau daerah saya lain, Pak, main kelereng. Wih. Kelerengnya dimakan? Oh iya, Pak. Yang paling banyak masuk. Ya. Yang paling banyak masuk berarti masuk rumah sakit maksudnya. Gini, Pak. Ya iya lu makan kelereng ngapain? Itu tungguin paginya, Pak. Paginya? Pas buang air bunyi bletak. Ya itu permainan-permainannya. Tapi kan sadis banget itu. Ya, kan belum tahu cara mainnya, Pak. Terus karet. Main karet. Gelang, biasanya yang cewek yang atau enggak dibentang. Di tali, di apa. Loncat. Ini yang kita di sana enggak, Pak. Jadi ada satu, kita apa namanya? Om Pipa Sweet. Itu yang jadi dia berdiri di tembok. Peletak gitu. Peletak. Ini yang paling pas kena hidung. Dijepret. Yang paling pas kena hidung ya itu yang menang, Pak.
Menang apa? Menang dari permainan itu kan ceplak. Hadiahnya apa? Hadiahnya Hidungnya menang dia apa? karetnya diambil semua sama yang menang, Pak. Itu menangnya juga nggak sembarangan, Pak. Iya. Menangis dia terseduh-seduh, Pak. Iya lu gila, itu mau ngapain dijebret-jebret gitu? Ya kan nggak tahu cara mainnya, Pak. Tar dulu. Kenapa, Pak? Cicipannya pernah main ini kamu? Main kayak gini? Ya. Main yang mana, Pak? Main ini, main di jebret-jebret, siapa yang kena hidungnya, dia yang menang. Menang. Anda sering kalah ya kayaknya ya? Kenapa? Maksudnya Bapak? Gak ada maksud saya. Ya, saya nggak ngerti kenapa saya sering kalah. Karena hidung saya pesek jadi meleset terus, maksud Bapak Ya begitu. makanya itu yang saya tanyakan. Itu Terus kok juga ada lagi, Pak, yang kayak di tempatnya si Ari gitu kan, yang batu disusun. Batu disusun. Terus ditendang gitu kan. Ya, ada juga permain gitu, tapi sekarang sudah nggak ada, Pak. Kayak gitu sejak kedatangan ya gadget-gadget, iPhone, iPad gitu kan. Ya. Masuk juga ke daerah saya. Jadi sekarang itu iPad, iPhone, smartphone ditumpuk, ditendang. Wah. Jadi udah kalau dulu pakai batu bata, Sekarang pakai gadget. Tapi nggak tahu cara mainnya, Pak. Jadi ditumpuk, ditendang. Jadi kalau masalah batu ditumpuk, tempatnya Ari masih kalah dengan tempat saya. apaan itu? Batu ditumpuk. Batu ditumpuk terus? Sekarang masih ada. Loh, jadi ngapain dong waktu ditumpuk? Candi Prambanan itu kan juga batu ditumpuk. Dan sekarang jadi objek wisata itu. Siapa yang mau nendangnya? Nyari yang mau nendangnya susah. Tapi memang kalau dipelajari itu, Pak, memang kesalahan orang tua sih, Pak, mendidik anak, Pak. Harus jadi contoh ya. Kenapa Ya. kesalahan Kesalahan orang tua itu pelin plan, Pak, kalau mendidik anak, Pak. Jadi misal kecil diajarkan, kecil diajarin, Pak. Kita gede dilarang, ya kan? Lo apa? Wah, bingung ya, Pak. Kecil, Pak, kita nggak mau makan, Pak. Suruh makan, kasih vitamin harus makan. Gede dikit, makan terus aja. Yang dulu yang ngajarin makan siapa, Pak? Iya betul. Ya kan? Iya. Misal gede dia nggak mau tidur, ya kan? Harus tidur. Iya. Wah, gede dikit tidur terus. Nah, orang tua namanya pelin plan, Pak. Kecil nggak mau mandi, Pak, harus mandi, kasih bedak kayak papan karambol gitu kan, Pak? Putih-putih kan? Keluar Muka lu kayak papan parambol, muka yang lain sih kagak. Gede dikit gitu, Pak, ya kan? Ngapain lama-lama di kamar mandi? Yang dulu yang ngajarin mandi siapa, Pak? Ya kan, berarti itu kan kesalahan orang tua, Pak, ya. Jadi udah gede juga lama di kamar mandi ngapain? Ya kan nggak tahu kita ngapain di kamar mandi. Tanya si Ohang, Pak, ngapain dia di kamar mandi? Mungkin dibedakin kali, Pak. Iya. Nggak dengerin, Pak. Cuma Kamu tuh harus dengerin. Kayaknya kamu udah ngantuk. Lebih baik kamu ngopi dulu, gimana? Oke? Ngopi dulu. Kita ngopi dulu, yuk. Karena sekarang perkembangan zaman teknologi sudah ada handphone. Jadi sekarang orang tua dan anak komunikasinya lewat handphone, lewat mulut, Pak. Tetap. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya mau tanya sama Pak Jarwo. Gimana nih dengan anak-anak perkembangannya? Anda kan katanya yang sayang dengan anak dan membimbing anak itu. Betul, Pak. Saya sangat cinta dengan permainan anak, apalagi permainan tradisional, Pak. Iya. Dengan adanya lahan kita yang semakin sempit, jadi membuat perubahan perilaku anak, Pak. Dulu anak-anak kita bisa main di luar. Enggak. Oh, enggak. Jangan nuduh, Pak, ya. Iya, salah. Anak kita tuh bersifat komunal, Pak, dulu, Pak. Nah, sekarang menjadi Musuh tuh ketuanya. Pak? Musuh. Itu komunis. Komunal. Ini komunal udah beda. Nal sama nis kan beda, men. Iya. Ya. Terus begini, Pak. Begini. Permainan anak itu terbagi dua, Pak. Satu. Tradisional dan modern. Kita ambil yang tradisional, yang membentuk motorik kasar kita jalan. Ya. Tradisional terbagi dua juga, Pak. Hah? Satu. Tradisional yang mainnya di luar rumah, apa yang di dalam rumah? Dalam rumah, karena ruangan kita udah mulai sempit. Dalam rumah terbagi dua juga, Pak. Yang di ruang tamu apa ruang keluarga? Oh, ruang tamu. Tamu ada dua juga, Pak. Yang pegawai apa yang pedagang, Pak? Pedagang. Ada dua juga pedagang, Pak. Dagang duren apa mangga, Pak? Duren. Duren ada dua, Pak. Iya. Bangkok apa lokal? Bangkok. Bangkok sekarang kilonya 75.000, Pak. Lu jual, ini mau ngomongin anak apa mau jualan duren?
Kita lihat nanti sambungannya, Pak. Nah, Ada coba. hubungannya durian dengan anak, Pak. Iya, iya. Jangan tidur. Jangan tidur. Enggak, nggak tahu, katanya tidur aku, enggak, Saya punya anak 3 cewek, Pak. 3 anak perempuan nih. Iya. Siapa aja? Kusumo, Kuswardi, sama Kuswanto, Pak. Itu nyampe. Bapak ini anaknya Pak 3 perempuan Pak. Kusumo dari mana? Kuswati, Kuswanto. Ya terserah saya dong, saya bapak-bapaknya. Oh iya bapaknya. Apa iya, urusan anak ngurusin nama anak saya? Ya 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 bapaknya dia. Memang namanya Kusumo, Kuswantong, bapaknya ya Kusut gitu dari itu aja. Nah, kita main takumpon, Pak. Nah. Apa Bapak yakin kalau itu anak Bapak bener? Iya. Kan perlu dibuktikan dengan tes NBA. DNA. DNA. Ya. Ya, bukan MBA. Nah gitu, Pak. Yang pertama si Kusumo, ngumpet di dalam lemari. Iya. Anak yang kedua si Kuswati, ngumpetnya di dalam di balik pintu. Belakang, ya. Belakang pintu. Ya. Pintu lemari apa pintu? Pintu. Lemarinya nggak ada pintunya, ada ordeng. Oh iya. Kayak kue cubit gitu. Kuswanto yang paling kecil di bawah Di bawah tempat tidur. tempat tidur. Nah, Bapak ngumpet di mana? Ya saya nyari, yang nyari saya kan. Nah kalau semuanya ngumpet yang nyari siapa? Oh, jadinya nggak semua ngumpet. Iya. Oh, katanya tadi 4 ngumpet. Lah kalau semuanya yang nyari, yang ngumpet, yang nyari bisa polisi yang nyari ntar. Tadi ngomongnya 4 ngumpet, berarti yang berempat ngumpet. Ya 3. 3 Pak, Oh, 3 anaknya. Yang ngumpet tuh 3. Tuh, dia si Meng. Nih yang ngumpet 3. 3. Terus polisi nyari-nyari ya Pak ya gitu Pak ya. Bu. Polisi. Tentara yang nyari. Tentara Pak. Oh, tentara. Iya, iya, iya. Polisi yang nyari. Ya jelas. Polisi yang nyari. Bapak. Bapaknya yang nyari. Nah, saya yang nyari. Yang nyari. Bapak ini gimana? Bapak kan sudah tahu kalau Kusumo dalam lemari, satunya di bawah ranjang, satunya di balik pintu. Ngapain nyari lagi? Iya. Bapak ini gimana sih? Akhirnya saya gantian, Pak. Saya ngumpet. Ngumpet. Yeah. Nah ini kurang ajarnya anak sekarang nih, Pak. Kenapa? Gara-gara faktor dari main iPad segala macam games. Saya ngumpet, disuruh ngumpet. Saya ngumpet, Pak, di dalam kamar mandi, Pak. Ngumpet. Ketahuan? Enggak? Anak hampir 6 jam saya, Pak, nggak ketemu-ketemu, Pak. Nggak, Bapak. Jadi Bapak tuh ngumpet di kamar mandi, tapi anak-anak nggak mau nyari ya? Bukan yang nggak mau nyari. Saya intip kan, Pak. Ya. Anak saya lagi main iPad, Pak. 6 jam saya di kamar mandi. Iya, iya, iya. Saya tanya Calontong. Ini perkembangan anak gimana nih, Calontong? Perkembangan anak sekarang sangat luar biasa, kalau Anda tahu. Ternyata pengaruhnya apa sih kemajuan permainan termasuk teknologi kita ini? Komunikasi antara orang tua dan anak ini yang penting. Yang itu terjadi perbedaan. Kalau dulu zaman saya kecil, belum ada yang namanya handphone. Belum ada, jadi komunikasi orang tua dan anak ya langsung saja komunikasi. Setiap hari bisa bertemu. Karena sekarang perkembangan zaman teknologi, sudah ada handphone. Jadi sekarang orang tua dan anak komunikasinya lewat handphone. Lewat mulut, Pak. Tetap. Anda punya handphone tapi nggak komunikasi lewat mulut, gimana bisa komunikasi? Ya, ya, saya mengerti. Tetap lewat mulut, itulah pentingnya mulut. Karena itu saya akan ke anak zaman sekarang ya. Anak yang lahir di atas tahun 2000-an. Saya ada 100 anak yang saya survei. Ini memang perkembangan HP pintar lah, ponsel pintar itu besar sekali. Anak yang lahir di tahun 2000-an, 100 anak saya survei, sebelum tidur, semuanya, 100 anak ini, sebelum tidur ternyata semuanya melek. Ya iya, Pak. Kirain aku kan main handphone gitu kan. Kelanjutannya, karena gitu. waktu melek mereka suka main handphone, akhirnya ini 75 orang tidur dengan ponsel pintar di sampingnya. Ponsel pintar? Jadi taruh di sampingnya. Waktu mereka tidur itu 75 orang. Yang 25 orang ponsel pintar itu di samping anak yang lagi tidur.
Jadi gini loh. Gimana? 75 anak tidur dengan ponsel pintar di sampingnya, artinya mereka yang naruh di sampingnya. Iya. Tapi kalau ponsel pintar itu di samping anak yang lagi tidur, mungkin yang naruh orang tuanya. Itu beda motivasinya. Paham ya? Paham. Nah, ya. Gak penting. Intinya apa? Pengaruh Intinya teknologi itu besar lagi. Anak saya, ini terus terang, saya paling menjaga anak saya karena ini pengaruh pelajaran sekolah luar biasa. Anak Anda berapa orang? Anak saya 2, tapi bukan Kusumo karena sama Kuswati. Iya. Anak saya 2, yang satu SMP, yang satu SD. Gara-gara kakaknya saya belikan handphone. Iya. Adiknya pengen punya handphone. Iya nggak apa-apa dong, karena dia kan ngelihat kakaknya bermain handphone. Ini Anda melihat itu hal biasa ya. Tapi kelanjutannya, setelah dua-duanya saya belikan, ini efek yang tidak saya sangka. Apa? Ternyata anak saya dua-duanya punya handphone. Dan Anda tahu nggak pengaruh anak kecil yang punya handphone? Kan lo beliin, jadi tuh anak punya handphone. Iya. Tapi pengaruhnya setelah punya handphone. Iya, pengaruhnya apa? Mereka bisa telepon. Gara-gara bisa telepon, mereka sering telepon. Iya. Gara-gara sering telepon, mereka jadi malas belajar. Berpengaruh pada prestasi sekolah. Ya. Anak saya yang SMP itu mulai kelas 1 sampai kelas 3 itu, dia sebelum punya handphone itu masuk 3 besar. 3 besar di ranking di kelasnya itu masuk 3 besar. Iya. Tapi setelah punya handphone, dia hanya juara 2 terus. Ya berarti di antara 1 dan 3. Tapi kan dulu fleksibel, kadang juara 3, kadang juara 1. Ya itu tapi nggak terlalu banyak, itu namanya stabil. Kenapa Anda tidak mengajarkan anak-anak untuk bermain petak umpet? Bapaknya ngumpet tuh di septic tank. Lu nggak akan ketahuan. Ceritanya sama dengan Pak Jarwo. Iya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Gadget itu juga sudah lahir tahun 60-an. Terjual berapa juta keping itu. Gadget kok tahun 60-an perasaan? Itu loh. Gadget, don't make it bad. Itu gadget, Pak. Hey, Jut, itu. Masih di LK mengatasi masalah tanpa. Saya mau tanya sama Cici Panda. Cici Panda, jadi Anda masih tetap akan memberikan fasilitas gadget untuk anak-anak? Oh jelas dong Pak. Ya. Jadi gini, di sini kayaknya tuh ada sebuah pemikiran kalau permainan anak yang berhubungan dengan elektronik, kayaknya itu pasti akan merusak anak. Ya. Padahal kalau Bapak ngelihat dampak positifnya itu banyak. Bapak tahu orang-orang yang jago bermain game, dia itu bisa menjual tokohnya dan menghasilkan jutaan rupiah. Ya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang dibayar untuk bisa menyelesaikan sebuah game supaya si perusahaan game ini tahu ini gamenya memang ada tantangannya atau enggak. Dan kalau misalnya takut masalah mengganggu saraf motoriknya, Bapak tahu ada sekarang game yang diciptakan yang memang menggunakan saraf motorik. Ya, yang bermain langsung dengan kamera. Itu dia. Jadi misalnya si anak malah menurut saya anak malah lebih bervariasi mainannya dan sebagai orang tua malah biayanya semakin dikit. Dia bisa bermain ski. Dia bisa bermain tenis, dia bisa joget-joget. Justru eksplorasinya semakin banyak, Pak. Jadi menurut saya jangan langsung ngejudge. Pokoknya anak saya nggak boleh. Ini buruk. Gitu. Harus bermain tradisional. Kita harus biarkan dia main di luar. Tergantung apa jenis permainannya. Nah jadi kalau Bapak ingin mencari permainan yang positif, nah di toko saya jual tuh Pak. Kalau misalnya Bapak mau yang ada goyang-goyang gitu ya, Bapak tinggal nambah 1,5, Bapak bisa dapat semuanya. Enggak, ini maksudnya saya kasih contoh aja. Jadi tergantung pemilihan game orang tua. Jadi tolong jangan serta-merta menyalahkan gamesnya gitu Pak. Betul. Tapi yang soal jualan itu saya serius. Kalau mau bisa Pak. Iya, saya mau tanya sama Ohang, apakah masih tetap mau bermain games, memberikan fasilitas untuk anak-anak? Itu saya beda Pak sama Cici Pak. Lo gimana bedanya? Kamu kan gadget banget sama dong kita. Enggak, maaf. Saya juga susah ngomongnya gadget apa. Gadget, ya. Ya, itu pokoknya winning eleven apa itu enggak. Saya susah jadi ngeiniinnya gitu ke anak-anak. Mendingan saya nih, Ci ini berapa yang ginian? Second, Ci. Masih bagus nggak? Ada garansi? Masih ada.
saya jual deh ini semua deh. Ya, dia dagang gimana sih lo? Bingung Pak, saya mendingan jual aja Pak. Gini aja nih Pak nih. Dilihat juga kadang-kadang sifat Pak. Sifat dari orang tua turun ke anak biasanya gitu Pak. Iya, contoh kan itu. Umpamanya bapaknya suka ini gitu. Terus anaknya suka ini. Itu kan sifat Pak ya. Iya. Terus ada juga yang sifatnya tidak bisa ketemu lagi dan tidak bisa dilihat umpamanya Pak. Sifat apa? Sifat tugelang kan dia kan. Mau ke sayur-nara tuh, Pak. Itu lagu Gelang sifat tuh gelang. Iya, bisa dimengerti. Jadi ini mau dijual aja nih. Bapak mau beli? Nggak usah, saya nggak perlu. Ci, ya nanti aja ya Ci. Saya mau mau jual. Jual ke dia aja. Ya. Oke. Saya apa? Gini Pak, jadi hal-hal komunikasi atau interaksi Pak. Jadi memang ada yang bisa tergantikan dengan yang namanya permainan, handphone, smartphone, gadget, semua bisa lah. Gobak sodor dijadikan aplikasi gobak sodor, bisa kan? Kemudian petak umpet dijadikan aplikasi petak umpet, semua bisa. Tapi interaksi antar temen nih Pak, sulit ya? Yang nggak bisa terbeli gitu kan? Sosialisasi, nggak bisa bertengkar Pak, nggak asik, ya kan? Coba ditawar dong Pak. Coba ditawar biar bisa kebeli. Ya maksudnya tidak bisa kita nikmati gitu kan Pak. Pak ini lama-lama juga ngeselin nih Pak ini orang itu Pak. Ya kan? Maksudnya kenikmatan daripada permainan tradisional adalah bisa bertengkar Pak. Ya kan? Wah kamu salah, wah gini. Kalau gadget Pak, wah, udah selesai Pak dibanting. Betul. Tidak ada rasa untuk meluapkan kemarahan. Sampai kapanpun nih Pak ya, namanya permainan tradisional harus tetap dilestarikan Pak. Ya, saya setuju itu. Setuju Pak. Ya. Misal gobak sodor gitu kan, anak saya kemarin Pak, saya kan gantian sudah punya anak. Gobak sodor tuh kan ada. Kalau di daerah kamu gobak sodor tuh yang mana yang yang batu? gobak sodor yang dampu. Yang gobak sodor yang gini Pak di tempat saya nah. Gundu dong. Di tempat saya namanya gobak sodor. Kelereng. Kalau tempat saya namanya itu Michael Jackson. Yang penting saya sampai kapanpun tidak akan yang namanya membelikan smartphone, handphone kepada anak saya. Kenapa? Gak punya duit Pak. Ya itu mah karena lu nggak mampu itu. Dan yang perlu dicatat Kang, ya. gadget itu juga sudah lahir tahun 60-an. Tahun 60 udah ada gadget. Sudah lahir gadget itu jadi populer, sangat populer. Terjual berapa juta keping itu. Gadget kok tahun 60-an perasaan? Itu loh. Gadget, don't make it bad. Itu gadget, Pak. Hejut itu. Hejut namanya itu. Ya, Pak Deddy, saya ingin berpesan sekali lagi ya. Namanya perkembangan teknologi kita tidak bisa mengendalikan. Iya, tapi betul. kita harus arif sebagai orang tua. Karena saya pernah salah dalam mengontrol anak saya. Dulu pertama kali keluar teknologi permainan, saya melarang anak saya untuk bermain sepak bola sama teman-temannya. Karena saya merasa sudah bisa membelikan permainan sepak bola di dalam rumah. Akhirnya saya menyadari bahwa anak saya kurang bergaul. Betul, iya. Akhirnya itu hampir 10 tahun itu terjadi. Akhirnya saya menyadari itu, saya suruh anak saya sekarang main sepak bola di luar. Di luar. Tapi masalahnya teman-temannya sudah punya PlayStation, main di rumah sendiri-sendiri. Anak saya nggak ada teman juga di luar sendirian. Sama aja. Artinya jangan sampai terlambat seperti saya. Iya, itu kata-kata yang sangat bijak itu adalah itu sebenarnya. Makanya sebagai orang teknologi tua itu tidak bisa ditahan. Makanya orang tua yang baik itu memang mengajari anak. Iya. Tapi orang tua yang bijak juga harus bisa belajar dari anak. Nah, memberikan paling tidak kita harus memberikan contoh. Gitu. Notulen, silakan Kang Maman. Baik, kita bicara tentang game. Game. Ya. Game Freak itu ternyata melahirkan nama-nama indah. Ya. Seperti anak-anaknya Jarwo Kuat. Ada istilah dari game, ada istilah PlayStation Thumbs, Palmar Hydradenitis. Kemudian ada Nintendinitis, Xboxitis, Tetris Effect, Carpal Tunnel Syndrome. Nama-namanya cantik, tapi ternyata itu adalah nama-nama penyakit akibat main games. Betul. PlayStation Thumb itu jari-jari anak bisa mati sarafnya. Kemudian Xboxitis, Nintendinitis itu jari-jarinya ini akan sangat kaku dan bisa kemudian membuat mereka pingsan. Betul. Lalu ada Tetris Effect. Tetris Effect ini orang yang keranjingan main Tetris, itu di kepalanya selalu ada bayangan bagaimana kotak-kotak jatuh itu ke bawah. Sehingga banyak orang yang ketika menyeberang jalan ketabrak ternyata karena mengalami Tetris Effect. Dia tidak melihat lagi mobil tapi di matanya ada
kotak-kotak jatuh. Di Amerika sudah terjadi banyak korban. Kemudian yang paling sering terjadi adalah spoiler ketagihan. Anak Spoiler jadi ketagihan? asosial. Hah? Ketagihan bermain jadi lupa berteman. Dia jadi asosial. Menjadi sangat agresif, mengalami kematian. Yang paling bahaya adalah spoiler game over. Ya. Mereka mengalami kematian seperti di Korea ada laki-laki 28 tahun meninggal karena main games 72 jam tidak istirahat. Kemudian di Amerika ada David Staniford, anak kecil yang meninggal karena kebiasaan main komputer 12 jam sehari dan terbukti darahnya membeku. Sehingga meninggal. Intinya satu, bermain itu hak anak. Ya. Mau main tradisional, mau main game terserah. Tapi orang tua tetap wajib untuk menemani dan punya waktu buat anak. Dan ingat, semua yang berlebihan pasti merugikan. Ada efeknya ya. Kita tentu tidak mau anak kita meninggal dengan iringan kalimat rest in game. Ya. Oke. Sebenarnya dari yang sudah kita bicarakan banyak yang bisa didapat bagaimana kearifan seorang tua. Jadi kita tetap harus bisa berkumpul dengan mereka. Jadi kalau menurut saya, hari ini kita mendapat pelajaran dari seorang Kuswanto, Kuswati, dan juga Kusumo. Karena dengan bermain di dalam rumah itu mengakrabkan. Saya bingung, kok kenapa Trioli Bells itu kebayang-bayang oleh saya. Paling tidak dengan bermain seperti itu, interaksi itu akan terjalin. Jadi hubungannya bukan hanya karena ada mesin saja, tetapi kita terjalin seperti emosinya juga muncul. Tidak menjadi makhluk yang asosial. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Sampai jumpa. 80% padam karena belum bayar tagihan listrik. Ya. 80, ya, yang 20% padam karena sudah bayar tagihan teleponnya. Tapi listrik juga belum. Ya. Jangan gitu dong.